Pernahkah kamu merasa kosong, seolah-olah hidup ini hanya mengalir tanpa arah? Kamu bangun setiap pagi, bekerja, berinteraksi, tertawa, tapi dalam hati kamu bertanya, apa semua ini benar-benar berarti? Kamu tidak sendiri. Pertanyaan ini telah menghantui manusia selama ribuan tahun. Dan dari situlah filsafat eksistensial lahir. Jean-Paul Sartre, filsuf besar abad ke-20, pernah berkata, eksistensi mendahului esensi. Maksudnya begini, kita lahir tanpa tujuan, tanpa takdir, tanpa makna. Kita bukanlah hasil cetakan yang sudah ditentukan bentuknya. Justru kita lahir dulu, baru menciptakan makna untuk hidup kita. Tidak ada arti hidup universal yang menunggu ditemukan. Kitalah yang harus menciptakan artinya. Kamu bisa menjadi apapun, tapi pilihan itu bukan hadiah. Ia adalah beban, karena begitu kita sadar akan kebebasan itu, kita juga sadar akan tanggung jawabnya. Bebas, kata yang indah. Tapi dalam filsafat eksistensial, kebebasan bukanlah surga. Ia adalah kutukan. Sartre menyebutnya, manusia dikutuk untuk bebas. Kenapa kutukan? Karena dengan kebebasan datang beban yang tak bisa dibagi. Kamu bebas memilih sekolah, pekerjaan, pasangan, bahkan nilai hidupmu sendiri. Tapi jika semuanya gagal, jika semua membuatmu kecewa, tidak ada yang bisa disalahkan, kecuali kamu sendiri. Filsafat ini menampar, tapi juga membebaskan. Ia tidak menawarkan kenyamanan, melainkan kejujuran. Dalam dunia yang tak lagi percaya pada takdir, manusialah penulis hidupnya sendiri. Dan seperti semua penulis, kadang kita buntu, kadang kita takut, kadang kita sendirian. Pernah kamu merasa dunia ini terlalu sunyi? Kamu menangis tapi tak ada yang melihat. Kamu berteriak dalam hati, tapi dunia tidak menjawab. Itulah yang disebut kesepian eksistensial. Albert Camus menyebut hidup ini sebagai absurd, karena manusia terus bertanya. Tapi dunia diam, kita sadar akan hidup. Kita tahu kita akan mati. Kita tahu semua ini bisa hilang kapan saja. Tapi kita tidak tahu kenapa kita di sini. Kesadaran itu menimbulkan rasa asing. Bahkan dalam keramaian, kita bisa merasa seperti orang asing di dunia sendiri. Kita mencari makna, tapi hidup justru terasa seperti mendorong batu ke atas bukit yang tak pernah selesai. Seperti kisah Sisyphus. Tapi kamu bilang, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Karena justru di tengah absurditas itulah, kita bisa memilih untuk melawan kehampaan dengan makna yang kita ciptakan sendiri. Jadi, apa artinya menjadi manusia? Artinya adalah sadar bahwa tidak ada jalan pasti. Tidak ada GPS kehidupan. Tidak ada satupun yang menjamin bahwa langkah kita benar. Tapi justru karena itulah, setiap pilihan yang kamu buat adalah asli milikmu. Kamu menciptakan makna. Kamu menciptakan arah. Kamu menciptakan hidupmu sendiri. Filsafat eksistensial mengajak kita untuk tidak lari dari kenyataan, tapi untuk menatap dunia sebagaimana adanya dan tetap memilih untuk hidup. Meski dunia tidak memberi makna, tapi kita bisa menjadi makna itu sendiri. Menjadi manusia adalah proyek yang tak pernah selesai. Setiap hari kamu menulis cerita hidupmu. Setiap keputusan, setiap keraguan, setiap air mata adalah bagian dari prosesmu. Kamu bebas, kamu bertanggung jawab, kamu mungkin kesepian, tapi justru karena itu, kamu hidup. Dan hidupmu, sekosong apapun kelihatannya, masih bisa diisi. In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer. Albert Camus, jangan takut dengan eksistensimu. Karena disitulah kebebasan dan makna sejati menunggu untuk ditemukan. Atau lebih tepatnya diciptakan.